Kapalo samo hitam, pamikiran balain-lain, indak samo padi jo ilalang, alam takambang jadi guru. Unik, sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan pribadi seorang murid. Memiliki beragam karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda sejatinya sudah lama melekat pada diri murid. Konsep merdeka belajar merupakan langkah nyata untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Penting bagi guru untuk memberikan kesempatan dan pembelajaran bermakna melalui aktivitas pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozana Lia Rosdianti dari SD Negeri 025 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik penerapan padusi menggelitik, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan TIK yang sudah saya laksanakan pada murid saya di kelas 5 tahun pelajaran 2023-2024. Saya memulainya dengan tahap perencanaan. Asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mendapatkan data pemetaan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik non-kognitif saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar murid. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif didapatkan 5 murid memiliki gaya belajar visual, 3 murid dengan gaya belajar auditory, dan 4 murid memiliki gaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif dilakukan untuk mendapatkan data terkait tingkat pemahaman awal terhadap materi belajar. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif didapatkan 3 murid memiliki tingkat pemahaman utuh, 7 murid paham sebahagian, dan 2 murid tidak paham. Berdasarkan pada hasil asesmen yang sudah saya berikan tersebut, saya membentuk 3 kelompok di kelas. 1 kelompok belajar visual, 1 kelompok belajar auditory, dan 1 kelompok belajar kinestetik. Kelompok-kelompok ini diharapkan nantinya akan saling berkolaborasi terhadap konten ajar yang saya berikan, sehingga profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong dapat tercapai. Setelah memperoleh data mengenai gaya belajar murid dan pemahaman awal murid, kemudian saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya memulainya dengan menciptakan hubungan emosional dan representatif kepada murid. Hal ini dilakukan untuk menjalin keakraban sehingga saat masuk kelas, murid merasa siap dan bersemangat untuk belajar. Ketika berada di dalam kelas, saya mengajak murid untuk menyusun kesepakatan belajar. Mereka menuliskan kebutuhan dan keinginan mereka ketika belajar hari itu. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan murid selama menjalankan proses pembelajaran. Teman-teman, kesepakatan belajar kita adalah belajar dengan tekun dan belajar dengan aktif. Selanjutnya, penyampaian tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama. Meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaian berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing murid. Maka, disinilah tantangannya. Guru harus mampu menyusun strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada diferensiasi konten, saya mengemas pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Murid diajak untuk mencari informasi dari sumber-sumber belajar digital terkait komponen ekosistem di air tawar serta rantai makanan pada ekosistem. Tentunya disesuaikan dengan gaya belajar murid. Perangkat yang digunakan adalah Chromebook yang disediakan oleh sekolah. Saya telah mengembangkan media pembelajaran interaktif yang kompleks dan dapat diakses oleh murid bernama Ekosista, ekosistem air tawar, terdiri dari kegiatan bermain dan belajar. Pada menu belajar, murid dapat mengakses materi, video, podcast, komik digital, buku digital, dan poster. Sedangkan pada menu bermain, murid dapat melakukan permainan asa otak, lompat katak, dan anjing pemburu yang tentunya sesuai dengan konten pembelajaran. Dan inti pembelajaran dilakukan dengan memberikan stimulus kepada murid melalui video ekosistem. Selanjutnya di dalam kelompok mereka mengidentifikasi masalah terkait dengan komponen ekosistem dan rusaknya ekosistem. Berikutnya pengumpulan data. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa dokumen digital, buku digital, dan poster. Sedangkan kelompok auditory akan mendapat sumber belajar berupa video dan podcast.
Bagi kelompok kinestetik akan diarahkan untuk berburu komponen ekosistem di luar kelas. Sumber belajar sudah saya siapkan di sudut-sudut tertentu dan harus mereka temukan melalui permainan peta harta karun. Diferensiasi proses terlihat ketika saya memvariasikan lama waktu untuk mempelajari konten, kegiatan bervariasi dan fleksibel dalam kelompok, dan menyediakan pertanyaan pemandu agar murid dapat tergiring kepada permasalahan yang akan dipecahkan. Pembelajaran berikutnya saya kemas dalam diferensiasi produk. Hal ini sebagai strategi untuk mengolah data. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya berupa poster, infografis, mind mapping, atau bentuk desain visual lainnya dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education. Kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan karya video berupa pemaparan tentang komponen abiotik dan biotik ekosistem air tawar serta rantai makanannya. Kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat akuarium sederhana yang menggambarkan komponen ekosistem air tawar. Hasil karya yang telah mereka buat selanjutnya dipresentasikan di depan kelas sebagai pembuktian atau verifikasi. Kelompok saling memberikan saran ataupun pertanyaan. Di sungai ada matahari, air, fitoplankton, ikan kecil, burung. Ekosistem di sungai ada batu, air, ikan, alga, bangau. Ini adalah ekosistem air tawar. Komponen biotiknya adalah tumbuhan. Guru secara bersamaan melakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan murid. Langkah berikutnya adalah refleksi pembelajaran, dilakukan melalui proses tanya-jawab secara tertulis. Kegiatan ini saya beri nama "Saya Tahu, Saya Bisa". Murid-murid diminta untuk menuliskan satu hal yang mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran. Tulisan mereka kemudian ditempelkan pada papan yang telah disediakan. Anda semuanya, hari ini kalian sudah belajar mengenai ekosistem di air tawar. Nah, di kursi kalian atau di meja kalian sudah ada kertas kecil. Nah, di sana kalian tulis bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya, kemudian gambarkan bagaimana perasaannya. Apakah perasaan senyum, apakah senang atau bersedih. Silahkan. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan menugaskan murid membuat laporan hasil pengamatan ekosistem di sekitar tempat tinggalnya. Saya memerdekakan murid untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk visual, seperti poster, infografis, dan mind mapping, atau boleh juga dengan media audio atau video. Hari ini kami belajar dengan gembira, menyenangkan dan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saputra, Kepala Sekolah SDN 025 Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Saya memberikan umpan balik terkait dengan praktik baik pembelajaran diferensiasi yang berbasis TIK oleh guru saya. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK memang sangat penting dilakukan oleh guru, mengingat kebutuhan murid yang beragam tentunya bisa terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran bisa memenuhi era digital natif. Saya sangat mengapresiasi praktik baik ini dan saya berharap ada praktik-praktik baik berikutnya. Saya Elvina, saya sebagai guru sekaligus teman sejawat mendapat banyak inspirasi dari praktik baik ini. Saya akan melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Hal yang dapat dijadikan pembelajaran dari praktik baik ini adalah bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Di era digital ini, guru harus cerdas memanfaatkan kecanggihan TIK agar dapat menuntun murid sesuai kodrat zamannya. Guru juga harus peka terhadap kebutuhan belajar murid yang beragam. Demikian praktik baik padusi menggelitik pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Doakan kami agar tetap terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.